Nah, perkembangan itu kan tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan itu sampai usia ya kalau misalnya dari pertumbuhan ya. Pertumbuhan dulu itu kita ada pakai kayak kalau deteksi itu penting ya pastinya ya. Mau deteksi, stimulasi juga. Dan deteksi sama stimulasi itu kan beda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Laidatul Azura di Medcast, Medikus Podcast, podcastnya kesehatan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber, Dr. Mona Lisa. Nah, kita silakan panggil aja nih sambil perkenalan diri. Halo dokter. Halo. Silakan perkenalan diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dengan Dr. Mona Lisa, spesialis anak, konsultan. Hari ini kembali lagi kayaknya sebenarnya. Iya, ini sepertinya Medcast sangat-sangat tertarik dengan narasumber ini ya, Dr. Mona Lisa ya. Sampai kita panggil lagi. Panggil kembali. Dengan senang hati ya dok ya. Dengan senang hati. Kira-kira kita akan bahas apa pemirsa hari ini? Ini sebenarnya umum. Mungkin yang di luar sana atau ibu-ibu yang lain, ibu muda atau siapa aja mungkin belum paham ya dok ya. Apa itu arti tumbuh kembang? Itu ya dok, tumbuh kembang anak kali ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita cerita tumbuh kembang itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau sangat berbeda ya dok ya. Sangat berbeda. Jadi kalau kita cerita masalah tumbuh itu dia mengenai kayak berat badan. Jadi yang bisa diukur gitu. Jadi yang biasanya kita ukur itu kayak berat badan, panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, ya ujung-ujungnya pastinya gizi. Itu ditumbuh ya dok ya? Itu ditumbuh. Nah, kemudian kalau kita cerita perkembangan itu yang kita nilai itu biasanya adalah kayak motor kasarnya, ya, kemudian bahasanya, kemudian misalnya motor halusnya, sosialisasinya, jadi seperti itu. Berarti dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Oh, berarti saya pun sendiri salah pengertian berarti. Yang tahu itu mungkin pemirsa juga ya. Mungkin kalau tumbuh kembang itu dijadikan satu kan ya. Umumnya dijadikan satu sih. Padahal ternyata itu dua hal yang sangat berbeda ya. Dan itu harus ya dok ya rutin kita deteksi gitu. Kalau dibilang harus itu ada ya sebenarnya dari awal ya. Nah itu memang sebaiknya kita bilang sebaiknya dari itu awal memang, ya sebaiknya itu harus sebaiknya itu kita nilai. Walaupun ada jadwal-jadwalnya juga. Gitu. Nah kalau bicara dari awal itu maksudnya dari usia berapa gitu ya? Nah kalau misalnya kan sekarang kita kayak pertumbuhan. Pertumbuhan itu kita bisa nilai itu dari usia tiap bulan kita bilang. Jadi misalnya dari usia dia lahir, nanti kita evaluasi tiap bulannya. Nah itu bagaimana naik nggak anaknya, oke nggak beratnya. Itu setiap bulan ya setiap dok, bulannya, tuh sampai nanti. Atau misalnya tiap rata-rata kan orang tua tuh pasti bawa anaknya imunisasi. Iya betul. Nah itu boleh setiap imunisasi itu boleh dievaluasi. Evaluasi ya dok ya. Tergantung juga ya, kadang kan imunisasi itu ada yang tiap bulan, yang tiap 2 bulan beda ya dok ya. Jadi pokoknya sebaiknya gitu, itu untuk bayi ya dok ya. Kalau untuk anak itu mungkin tiap bulan juga dok, mungkin usia 1 tahun. Enggak, 1 tahun itu bisa nanti boleh tiap 3 bulan. Oh per 3 bulan. Tetapi rutin ya ada. Ada rutin itu silahkan. Ada kayak beberapa case itu malah tiap bulan. Kita mungkin ingin tahu ya dok ya orang tuanya. Minimal itu setiap dia imunisasi lah. Oh, berarti mungkin 3 bulan atau 2 bulan. Tergantung gitu dia imunisasinya. Kadang kan kalau kita udah setahun ke atas kan imunisasi juga nggak tiap bulan kan. Iya betul. Atau bisa aja nanti tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan itu juga ada. Sebenarnya kalau bicara deteksi tumbuh kembang dok, itu sebenarnya perlu nggak sih atau apa manfaatnya gitu ya dok? Kalau kita bilang perlu ya. Manfaatnya apa? Jadi biar orang tua itu aware gitu. Keadaan anaknya gitu ya, keadaan anak, kondisi anak. Apalagi misalnya gini, tadi kita cerita tumbuh. Nah sekarang kalau perkembangan itu kan nggak tiap bulan. Nah perkembangan itu kan tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan itu sampai usia di 2 tahun. Nanti setelah itu perkembangan ya dok ya? Setelah 2 tahun nanti boleh tiap 6 bulan. Gitu. Nah jadi kalau misalnya dan kalau untuk umum kan itu
kita orang tua kan bukan kita suruh oh ini anak harus segini loh, harus bisa begini loh kan enggak. Maksudnya secara umum itu mau siapapun, mau di bagian manapun anaknya itu tetap dilakukan. Perkembangannya sama gitu. Itu yang untuk perkembangan. Perkembangan ya dok. Jadi biar orang tua tuh aware, oh anak saya kok berat badannya bulan ini nggak naik ya. Atau misalnya anak saya yang harusnya bisa ini. Kok malah nggak bisa ya, misalnya seperti itu. Kok sama umur usia gitu ya dok ya. Memang jadi orang tua sebenarnya harus lebih aware ya dari. Jadi orang tua tuh biar lebih tahu gitu, lebih tahu oh, anak ini ada masalah atau enggak. Berarti kalau diambil dari kesimpulan dokter penting ya berarti penting. Ya? Sangat penting malah penting, ya. Iya. Karena kita juga nggak mau terlambat ya kan dok. Mana tahu ada mungkin perkembangannya kurang baik gitu kali ya dok. Bisa perkembangan yang kurang baik atau malah pertumbuhan yang kurang baik. Pertumbuhan kurang baik. Iya. Itu dua hal yang berbeda tapi sejalan ya dok. Bisa, ya sejalan. Betul sekali dok. Nah, sebenarnya itu kalau bicara manfaat, kita kembali lagi bagaimana sebenarnya kita mungkin mendeteksinya gitu loh dok. Oke, jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya dari pertumbuhan ya, pertumbuhan dulu itu kita ada pakai misalnya ada kurva. Kurva. Ya, jadi kalau misalnya rata-rata orang tua, dia pastinya ada buku. Umumnya ada buku imunisasi. Itu di situ ada kurva untuk masalah pertumbuhannya dia. Iya. Nah, jadi nanti tiap bulan itu dia bisa masukin ke situ. Di tiap bulannya. Itu berlaku untuk anak usia 1 tahun atau dari kurva bayi? Itu banyak ya. Jadi jenis kurva itu banyak. Ada kurva dan ada berbagai macam. Jadi bisa, ini saya secara umum ya karena kan ini bukan. Betul. Jadi itu kurva itu ada yang kurva yang dari Kemenkes, ada kurva yang dari WHO, ada beda kurva ya, dari CDC, itu banyak kurva. Ya, jadi tergantung dari apa yang ada di situ, yang di bukunya. Ya, umum kalau saya cerita secara umum tuh rata-rata makanya tuh kayak WHO. WHO ya dok ya. Di WHO itu dia pembagian kurvanya juga banyak. jadi nggak hanya yang untuk bayi aja, nggak hanya untuk umur sekian aja, itu banyak. Terus jenisnya juga banyak. Banyak juga jenisnya. Jadi bukan hanya untuk ini untuk berat badan. Ada lagi untuk panjang tinggi badan. Ada itu lagi berbeda. Ya? Cukup sulit ternyata ya dok ya. Berbeda. Jadi itu ada yang untuk laki-laki, ada untuk yang perempuan. Dalam bentuk kurva yang berbeda. Dalam bentuk kurva. Jadi kurvanya tuh per ininya ya tetap beda. Beda ya. Jenisnya sama, tapi ya nanti hasil ininya tuh berbeda. Itu ada di setiap buku yang tadi itu ya dok ya? Umumnya ada. Ada umumnya. Iya, umumnya ada. Selain kurva mungkin ada lagi gitu dok yang bisa mendeteksi. Selain kurva sebenarnya satu lagi secara umum kayak hitungan kasar. Itu juga bisa. Hitungan kasar. Ya, hitungan kasar misalnya anak tiap untuk 3 bulan pertama berat badan naiknya harus berapa gram misalnya. Untuk yang bayi ya dok ya. Atau nanti umur segini harus naiknya berapa gram dari berat badan lahirnya. Jadi seperti itu. Itu untuk ukuran kasar kita bilang. Atau ada lagi ya beberapa yang sekarang ini aplikasi itu juga silakan. Ini mungkin lebih maju ya dok ya. Ada aplikasinya ya. Ada aplikasinya. Betul. Jadi kalau di aplikasi itu ada apa yang dibuat di buku. Mungkin dalam bentuk digital kali ya. Dalam bentuk digital tuh jadi orang tua tuh bisa masukin langsung. Tapi mungkin nggak tertutup kemungkinan masih yang tertulis ya dok ya, karena mungkin tergantung tergantung ini ya, sih di mananya, tergantung kota gitu kali ya. Tapi secara umum udah menggunakan digital dok? Digital secara umum bisa. Udah ya. Iya. Dan itu udah bisa dipakai. Udah bisa di-download, udah bisa di-download gitu ya. Siapapun bisa kok download. Gitu, baik-baik. Nah, selain itu mungkin pemirsa juga ingin tahu dok, selain 2 fakta itu apalagi mungkin yang bisa mendeteksi secara umum gitu dok? Kalau secara umum satu lagi itu kadang orang tua yang secara umum ya paling dia aware sendiri, misalnya anaknya 1 bulan ini kayaknya berat badannya nggak naik atau makannya kurang. Datang sendiri gitu ya dok sendiri. Ya? Biasanya seperti itu. Itu kalau untuk pertumbuhan. Kalau perkembangan sih itu tadi tetap tiap 3 bulan kan kita bilang. Tiap 3 bulan ya harusnya anaknya udah bisa ngapain. Nah cuman ya itu juga ada di buku juga bisa lihat. Rata-rata buku imunisasi itu masih ada. Lengkap ya dok ya. Ada semua rata-rata buku imunisasi itu ada secara umum ya. Kemudian juga bisa dia lihat
secara umum anak ini harus walaupun tanpa ada buku kan karena apa? Sekarang ini kan udah digital ya. Iya betul. Jadi orang tua tuh kadang udah baca, oh ini harusnya ngapain ya, harusnya ngapain. Ya, betul. Itu banyak baca. Nah jadi itu bisa. Jadi orang tua harus banyak membaca ya Dok ya. Satu lagi itu aplikasi tetap ada lagi ya digital juga. Jadi itu rata-rata kenapa itu bisa dimasukin? Oh anak umur sekian harusnya ngapain? Dia ada nggak bisa. Kayak kuesioner gitu. Jadi orang tua memang harus aware ya Dok ya untuk pertumbuhan, perkembangan itu ya harus. Karena kan anak itu kan pastinya 24 jam sama orang tua. Maksudnya di keluarga kan. Jadinya gimana kondisi anak itu pastinya kan orang tua yang lebih aware atau pengasuh lah lebih tahu ya Dok ya. Atau yang terdekat mungkin ya Dok ya. Dia pengasuh lah siapa yang selalu sama anak tersebut gitu. Nah jadinya pastinya harusnya ya lebih aware. Jadi kenapa kalau dia datang ke siapa misalnya atau ke dokter, biasanya kan dokter hanya menilai secara umum. Secara dalam mungkin yang lebih dekat mungkin pengasuh atau orang tua. Kecuali misalnya dia secara umum, oh ini anaknya oke-oke aja misalnya. Tapi misalnya kalau dilihat ini ternyata begini, nah mungkin ya itu biasa nanti begini ya Bu, misalnya seperti itu. Begitu. Nah dokter, kalau kita bicara tentang tumbuh kembang, itu mungkin pemirsa juga ingin tahu seberapa pentingkah deteksi tumbuh kembang itu ya Dok? Oke, kalau deteksi itu penting ya pastinya ya. Mau deteksi, stimulasi juga. Dan deteksi sama stimulasi itu kan beda juga. Berbeda ya, dua hal yang berbeda ya. Deteksi itu kan kita mau menilai anak ini ada masalah atau tidak gitu. Kalau stimulasi itu kan otomatis kita rangsang, kita ajarin. Iya betul. Anak umur segini diajarkan harus bagaimana. Harusnya usia segini. Atau dilatih bagaimana. Tuh, jadi kalau ternyata deteksi kita, ternyata di umur dia ini yang harusnya bisa begini, ternyata nggak bisa. Nah, itu kan itu awal kita bilang kan. Iya, betul. Itu suatu kesalahan, keterlambatan apa? Belum tentu kita bilang itu kesalahan. Bisa saja keterlambatan, bisa saja ternyata anak ini bukan berarti terlambat, tapi kayaknya masih abu-abu, misalnya meragukan. Jadi kita harus ngulang dulu nih kayaknya di usia ini. Ulang lagi gitu ya Dok ya. Misalnya contoh gini, umur 6 bulan harusnya udah bisa begini. Ternyata hasil yang dia nilai, yang dilihat ibunya misalnya, ternyata kayaknya meragukan. Ada yang dia nggak bisa di situ, yang harusnya dia udah melewati. Sementara usianya sekarang udah 7 bulan misalnya, 7-8 bulan misalnya. Nah dia jadi kayak ngulang dulu. Diulang balik, tapi itu normal Dok? Masih bisa kita bilang masuk normal. Kategori. Karena mungkin kalau secara umum mungkin khususnya mungkin ibu-ibu muda kali ya kan Dok. Mungkin secara umum mungkin di usia ini yang temennya anaknya udah bisa gini gitu, yang ini nggak bisa. Itu apakah satu perbedaan yang fatal apa bagaimana itu Dok? Jadi sebenarnya gini, satu hal lagi ya sebenarnya kan kita nggak boleh membandingin kan. Iya betul. Tapi kebanyakan membandingkan ya Dok ya. Sebenarnya kita nggak boleh membandingkan. Iya betul sekali. Tapi sekarang ini kita bilang nggak boleh, umumnya sih seperti itu ya. Nah jadi tetap kalau misalnya ada anak itu ada yang memang dia memang benar-benar sesuai sama usianya, jadi kita kan ajarin ya naikin, maksudnya ajarin yang range-nya dia. Tapi ada anak itu ternyata dia meragukan yang harusnya anak seumur dia bisa, sama dia itu ada yang 1-2 item nggak bisa misalnya. Nah itu kan kita ajarin dulu. Nah ada anak yang memang yang tadi dia bisa, tapi yang sama ini sama sekali nggak bisa, otomatis kan delay anaknya telat. Nah jadi ya kita boleh kita coba dulu stimulasi dibantu dulu, gitu ya, dibantu. Atau kalau memang ternyata dia ngulang nggak bisa juga, ya harus dia bawa gitu, harus bawa ya ke dokter, dicek ya lebih lanjut ya Dok ya. Apakah memang anak ini delay, terlambat, atau memang ini hanya kurang misalnya. Atau mungkin berharapnya terlambat gitu ya Dok ya. Tapi terlambatnya sampai mana kan gitu, kita kan harus lihat. Ada batasnya ada gitu batas ya, karena kan kalau ini kan kita cerita umum. Kalau kita cerita yang lebih lagi kan itu ada lain lagi yang kita nilai gitu kan. Jadi kita bisa secara tahu, umum ya Dok ya. Jadi kalau kita naikin lagi itu kita bisa tahu ini ternyata usia dia perkembangannya setara usia sekian loh misalnya. Nih anak harus ngapain misalnya seperti itu. Betul. Mungkin biar pemirsa juga nggak bingung ya. Jadi sebenarnya ada tahapannya ya Dok ya. Dan mungkin ada siklus normal atau tidak gitu ya Dok ya. Jadi tahapan awal itu sebenarnya kalau secara umum ya kita bilang itu namanya kan kita lihat secara umum surveillance namanya. Jadi misalnya secara umum anak ini harus bisa ngapain sih. Jadi mau umur berapa aja dia bisa
harus begini gitu ya. Mau di mana, misalnya mau di Medan, mau di Jakarta, mau di mana itu sama gitu. Lokasinya ya. Itu betul. Secara umum. Nah ternyata kalau secara umum dia ternyata ada masalah, kan itu naik tuh. Oh ini deteksi dini. Pra kita bilang kan. Nah pra, oh nih anak harusnya bisa segini nih, misalnya harusnya bisa begini nih. Oh ternyata nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa. Nah pas udah sampai situ, kita kan orang tuh udah, oh ini kayaknya ada masalah. Atau biasanya sih ke dokter kan, dokternya ada masalah. Nah itu dia harus naik lagi ke atas untuk apa? Screening. Fase selanjutnya ya ada dok fase ya. selanjutnya. Baik. Jadi untuk menilai itu tadi, jadi ada tahapannya. Ada mungkin tahap, tapi mungkin untuk sampai di tahap normal itu tahap yang keberapa gitu dok? Kalau kita bilang tahap normal itu kan tetap saya bilang sesuai usia. Sesuai itu usia kan harusnya udah bisa. Jadi misalnya umur 6 bulan dia harusnya udah bisa ngapain. Misalnya gini, dia usia sekarang 7 bulan. Di 6 bulan itu kan kita nilainya di 6 bulan. Nah, di 6 bulan itu dia harus sudah bisa ngapain. Oh ternyata di 6 bulan ini dia udah melewati semua. Nah jadi kita tinggal ajarin dia ke 6 ke 9. Jadi range-nya kita ajarin. Jadi tahapnya ada gitu ya dok ya. Makanya itu dari awal. Itu dari awal ya dok ya. Walaupun misalnya bayinya 0 bulan misalnya, nah tetap itu harus ya dok tetap ya? diajak, tetap distimulasi. Bukan berarti anaknya karena nangis doang. Iya kan biar gitu. Karena masih ya paling anak 1 bulan dia taunya nangis gitu bukan kan. Bukan berarti kita biarin, maksudnya ajak ngobrol. Itu tapi dia udah tahu itu dok? Sebenarnya sih kalau dibilang itu kan lagi proses kan, proses mengenal pendengar, penglihatan. Nah di situ yang harus diajarin 6 bulan kan, itu harus diajarin. Memang harus. Jadi bukan berarti kita biarin. Nanti bahaya jadinya dok ya. Iya. Nah pemirsa, kita bicara tentang tumbuh kembang, pasti kita juga pengen tahu nih dok, bagaimana sih tips dan triknya atau saran untuk pemirsa harusnya bagaimana atau kapan kita harus datang gitu secara umumnya gitu. Jadi kalau secara umum itu ya tetap ya jadi balik lagi kayak tadi ya. Jadi tetap lihat. Jadi awal tetap stimulasi anaknya. Stimulasi itu ya pastinya sesuai usia. Itu satu. Tapi setelah distimulasi makin naik usia tetap lihat ada nggak hal-hal yang dia ternyata nggak bisa. Itu untuk perkembangan. Nah kalau memang yang nggak yakin ya boleh kontrol, boleh bawa ke yang gitu lebih ahli ya. Itu satu. Sama kayak misalnya pertumbuhan juga begitu. Kalau misalnya anak ini makan nyusu misalnya, atau nyusunya kok nggak bagus, bentar-bentar berhenti, atau kayak capek anaknya, atau misalnya kalau dikasih ini kok nggak naik-naik beratnya, tetap bawa gitu ya, evaluasi kembali. Berarti kalau ada perbedaan secara dari umumnya itu tetap dibawa ya dok ya? Untuk memastikan bahwa memang anak itu oke kah, ada masalah kah atau gimana. Nah jadi biar cepet kan penanganannya. Iya betul, untuk memastikan itu baik-baik saja ya dok ya. Karena nanti terlambat kan lebih susah lagi. Lebih susah ya. Ya kalau maunya mungkin ya jangan sampai ya kan dok. Semoga kita semua sehat selalu ya gitu ya. Banyak kok sekarang ini yang hal-hal yang bisa dilihat sama orang tua. Banyak ya. Maksudnya dicari searching. Apalagi zaman sekarang. Semua media ada gitu ya. Kalau nggak tahu, tapi nggak tertutup juga mungkin semua yang ada di media ditelan mentah-mentah gitu ya. Itu juga tuh hati-hati ya. Hati-hati pemirsa ya. Jangan semuanya dimasukin. Jangan semua disaring ya. Jangan semuanya dilakukan gitu. Pokoknya. Harus disaring dulu ya. Harus benar-benar dilihat. Nanti disamakan semua kan. Atau pemirsa juga bisa tanya sama dokter Monalisa ya dok ya. Boleh. Atau di kolom komentar juga boleh ya kan dok. Dengan senang hati ya dok. Dengan senang hati insya Allah dijawab. Atau mungkin bisa datang ke praktek ya dok. Boleh. Silakan bawa ke praktek. Ya kalau bicara lebih pasti ya kan? Tumbuh kembang mungkin banyak ya dok ya, karena sisi ininya banyak ya. Banyak karena yang mempengaruhi juga banyak ya. Maksudnya mempengaruhi atau faktor pastinya tuh apa kan banyak. Jadi nggak bisa kita cerita hanya satu sisi kan. Dan kita nggak bisa jelaskan semua di podcast ini. Nggak bisa juga. Nanti bisa 1 hari 1 malam nanti kita di sini. Nontonnya pemirsa juga nanti jadi bosan bahasannya ya dok ya. Baiklah dokter, mungkin kita bisa berjumpa lagi di next ini. Boleh ya dok ya. Sepertinya Medcast tertarik dengan dokter ini. Tiap waktu kita panggil, kita dengan senang hati ya dok ya. Dengan senang hati. Terima kasih banyak dokter. Tinggal tunggu kabar. Oh pasti. Nanti kita akan panggil lagi dengan tentunya tema yang lebih menarik ya dok ya. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Sama-sama. Karena dokter Monalisa ini sangat sibuk pemirsa. Jadi ini adalah satu yang sangat spesial gitu. Jadi jangan melewatkan waktu untuk menonton ini ya dok ya. Karena ini
infonya sangat bermanfaat gitu. Ini info sebenarnya secara umum sebenarnya ya. Jadi orang tua juga bisa searching bebas sih sebenarnya. Nah, cuman ini kan mungkin lebih kita juga jelasin juga secara umum. Iya, betul. Ya. Ingat ini adalah penjelasan yang secara umum ya, Dok ya. Nanti jangan ditelan mentah-mentah jadinya salah ya. Iya, nanti berantakan semua. Iya, karena ini secara umum ya, Dok ya. Oke, baik dokter, semoga kita sehat selalu. Amin. Dan sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa nonton episodenya setiap hari Sabtu pada pukul 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.